بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan hadis tentang bab keutamaan kaum muslimin yang lemah dan keutamaan fakir miskin, yang hadis ke-256. An Abi Hurairah anna imra'atan sawda'a kanat taqumul masjid aw shaban fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فسأل عنها أو عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم bisalati alaihim. Muttafaqun alaih. Hadis yang selanjutnya hadis Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba ash'atha aghbar madfu'in bil adwab law aqsama ala Allah la abarra. Rawahu Muslim. Hadis berikutnya an Usamah radhiyallahu anhu anin Nabi صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء متفق عليه. Dari Abu Hurairah bahwasanya ada seorang wanita berkulit hitam atau seorang pemuda yang biasa menyapu masjid tidak terlihat oleh Rasulullah SAW. Maka beliau mencarinya seraya menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia sudah meninggal dunia. Beliau berujar, mengapa kalian tidak memberitahuku? Seolah-olah mereka mengecilkan, meremehkan urusannya. Maka beliau bersabda, tunjukkan kepadaku di mana orang itu dikubur. Maka para sahabat menunjukkan kepada beliau dan kemudian beliau mensalatkannya. Dan setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi oleh kegelapan bagi penghuninya, dan bahwasanya Allah yang Maha Tinggi meneranginya karena salatku atas mereka. Muttafaqun alaih. Darinya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, banyak orang yang kumal dan berdebu yang semua pintu tertutup untuknya. Tetapi jika dia bersumpah kepada Allah atau karena mengharapkan kemurahannya, niscaya Allah merealisasikan sumpahnya. Hadis berikutnya dari Usamah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, aku pernah berdiri di pintu surga dan ternyata secara umum yang memasukinya adalah orang-orang miskin, sedangkan orang-orang kaya masih tertahan. Hanya saja para penghuni neraka telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Aku juga berdiri di pintu neraka dan ternyata secara umum yang memasukinya adalah kaum wanita. Muttafaqun alaih. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah menceritakan tentang seorang wanita berkulit hitam, bahwa kebiasaan hari-harinya yaitu
membersihkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat ini disebutkan bahwa dia adalah seorang pemuda. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan perihalnya, kiranya bahwa wanita tersebut meninggal dunia. Hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan membersihkan masjid dan keutamaan menjadi gharim masjid. Istilah di negeri kita, keutamaan menjadi gharim masjid adalah wanita ini sengaja mengkhususkan dirinya untuk membersihkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan bahwa tidak bolehnya bagi seorang hamba mengecilkan amal yang dia berikan terhadap Islam, Dan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu kebaikan sebanyak-banyaknya bagi hamba. Sehingga jika seandainya seorang hamba tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu pintu kebaikan, maka Allah bukakan dia pada pintu yang lainnya. Jika seandainya seorang hamba tidak Allah bukakan dalam pintu salat, maka Allah bukakan dia di dalam pintu sedekah. Jika seandainya seorang hamba tidak Allah bukakan di dalam pintu sedekah dan salat, maka Allah akan bukakan pada dirinya untuk dimudahkan untuk bisa mendapatkan kebaikan dari pintu ilmu. Dan berapa banyak pintu-pintu surga yang mana seorang hamba akan masuk surga sesuai dengan kebaikan yang biasa dia lakukan di dunia. Satu hari salah seorang ulama mengirim surat kepada Imam Malik, Imam Darul Hijrah, menyuruhnya untuk bisa memfokuskan diri kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Malik menjawabnya. Dia mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Inna Allah qasama at-ta'at kama qasama al-arzaq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketaatan kepada seseorang sebagaimana Allah memberikan rezeki. Allah lebihkan, Allah kurangkan, dan begitu seterusnya. Ketaatan begitu. Dan berapa banyak orang yang Allah bukakan, apa kata Imam Malik, berapa banyak Allah bukakan pada seseorang di dalam puasa, tidak Allah bukakan pada salat. Dan berapa banyak orang Allah bukakan untuk dimudahkan di dalam salat, tidak Allah bukakan di dalam pintu sedekah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan saya di dalam pintu ilmu. Dan saya tidak menyangka bahwa kedudukan saya ini serendah dengan kedudukan kamu sekarang itu, yaitu ibadah. Bahwa saya tidak menyangka bahwa kedudukan ilmu di bawah kedudukan ibadah. Dan saya mengharap kita berdua dalam keadaan kebaikan. Saya berharap kita berdua dalam keadaan baik. Tidak masalah bagi seorang hamba dari kebaikan apa yang dia lakukan pada waktu itu. Yang masalah, dia telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu itu. Dan ini juga memberikan rasa kepercayaan diri bagi seorang muslim bahwa dia bisa berbuat untuk Islam, bahwa dia bisa berbuat di dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mempertanyakan hasil. Allah akan mempertanyakan perjuangan seorang hamba di dalam Islam tersebut. Tidak peduli apakah dia berlaku maksiat atau tidak. Karena maksiat tidak menghalangi seorang hamba untuk berbuat baik. Maksiat seorang hamba tidak harus dia menghinakan dirinya kemudian dia mengucilkan, bergaul dengan orang-orang yang saleh, tidak mengenal Islam.
Kan tapi seharusnya maksiat menjadi pemicu untuk dia lebih giat lagi beramal. Adalah Abu Mihjan At-Thaqafi rahimahullahu ta'ala, seseorang yang selalu dihukum oleh amir, oleh gubernur karena banyaknya dia minum khamar. Abu Mihjan, dia banyak minum khamar, tidak pernah berhenti dari hukuman karena minum khamar. Kan tapi dia apa? Dia mempunyai kebaikan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan kaum muslimin. Tidak rela Islam dilecehkan dan dikucilkan. Di sebuah peperangan yang terjadi di Qadisiyah, bahwa Amr bin As memanjara beliau. Ketika itu dia mendengar pukulan hebat pasukan Romawi memukul kaum muslimin sehingga mereka terpukul mundur. Kemudian terdengarlah syairnya yang sangat masyhur, bahwasanya permintaannya kepada istri Amr bin As untuk dilepaskan. Ini sebuah keutamaan yang dimiliki oleh seorang muslim yang penuh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan tapi dia tidak berputus asa bahwa dia mempunyai kelebihan lainnya. Faedah yang berikutnya, bahwa bagi orang yang terlambat melakukan salat jenazah kepada si mayit yang sudah disolatkan oleh jamaah lain, maka diperbolehkan dia mensolati jenazah di kuburannya, menghadap kiblat. Antara dia dengan kiblat ada kuburan tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dianjurkan ketika kita mendatangi kuburan untuk mendoakan ahlul kubur dengan doa yang semua kita hafal insyaallah. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun ghafarallahu lana wa lakum ghafarallahu lana wa lakum. Faedah yang berikutnya, bahwa tidak boleh mengecilkan arti seseorang. Ini hal yang berkaitan dengan judul bab. Sesungguhnya orang-orang yang mengecilkan kedudukan manusia karena hanya melihat mazhar, melihat penampilan, maka dia sama dengan manusia-manusia yang tidak mengenal iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, dia tidak menghukum orang dengan zahir. Suatu hari datang kepada Muawiyah radhiyallahu anhu orang tua yang berpakaian kumal, seakan-akan Muawiyah tidak suka melihatnya. Ketika dia lihat menggelagat khalifah, Muawiyah tidak menyukainya. Apa kata Badui tersebut? Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya yang berbicara denganmu bukan jubah ini, tetapi yang berbicara adalah orang yang di dalam jubah. Maka dia berbicara, maka ucapannya mengalir bagaikan air, mutiara yang sangat luar biasa, sehingga Amirul Mukminin Muawiyah menjadikan dia salah satu orang dekatnya. Dan seharusnya seorang muslim lebih memperhatikan batinnya daripada zahirnya. Berbeda dengan orang munafik, mereka memperhatikan zahirnya dari batinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada." Sifat-sifat orang munafikin bahwa dia memperhatikan penampilan. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau melihat mereka, engkau akan terkesima dengan penampilan mereka, dengan tubuh mereka. Tu'jibuka ajsamuhum. Dan dia, ciri-ciri orang munafikin, memperhatikan mulutnya, cara bicaranya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka lagi berbicara, maka engkau terkesima dengan pembicaraannya. Kan tapi
dia tidak ubahnya bagaikan kayu yang disandarkan, ka'annahum khusyubun musannada, kosong dari iman.